Kami dari kelompok C subkelompok 4 kelas ST08 akan mempresentasikan tugas praktikum pembuatan pupuk kompos secara anaerob. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan pupuk kompos secara anaerob serta mengetahui kandungan unsur kimia dan mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasinya. Nah, saya di sini akan mendemonstrasikan cara membuat pupuknya. Pertama kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu supaya aman. Nah, setelah itu kita memisahkan daun kering dari tangkanya. Ini kita ambil daunnya aja, kita remas-remas. Nah, setelah itu jadi seperti ini, saya sudah dari tadi merebusnya. Nah, kalian campurkan bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Bahan-bahan itu ada pupuk cair E4, daun-daunan kering. Nah, di ember ini berisi air gula 100 ml yang sudah dilarutkan gulanya, terus air biasa 1000 ml atau 1 liter. Nah, pupuk cairnya ini saya tuang di sini dengan takaran 100 ml saja. Setelah semua itu berhasil, kita masukkan ke alat yang terakhir, yaitu ember dengan penutupnya. Nah, sekarang kita campurkan dulu pupuk E4-nya. Nah, kita aduk. Lalu kita campurkan ke pupuk tadi, pupuk daun-daunan kering. Setelah itu kita campur. Setelah kita campur, kita ikat bahan-bahan tadi. Nah, ini bahan yang sudah dicampur tadi. Lalu kita masukkan ke dalam ember yang ada tutupnya. Nah, setelah pupuk ini dimasukkan ke tempat yang tertutup dan lembab, setelah 30 hari akan menjadi kehitaman. Nah, setelah 30 hari, pupuk sudah bisa diaplikasikan ke tanaman yang kita inginkan. Pada hari pertama, tekstur kompos masih berupa cacahan daun kering. Warnanya serta baunya masih sama seperti daun kering. Menurut literatur, daun kering ini nantinya akan perlahan hancur dan warnanya akan menjadi coklat kehitaman. Dan pada hari ke-15, baunya akan menyerupai bau mentega. Dan pada hari ke-20, tekstur komposnya ini akan semakin halus dan warna coklatnya ini akan semakin menghitam serta baunya akan menjadi seperti bau tanah. Pada proses pembuatan kompos ini, kami menggunakan metode anaerob dengan bantuan activator berupa AM4 yang fungsinya untuk mempercepat pelapukan bahan organik menjadi kompos. Di dalam AM4 terdapat beberapa organisme antara lain bakteri fotosintetik yang merupakan bakteri yang dapat mensintesis senyawa nitrogen, gula, dan substansi bioaktif lainnya. Yang kedua adalah Lactobacillus sp yang merupakan bakteri yang dapat memproduksi asam laktat sebagai hasil penguraian gula dan karbohidrat lainnya. Bakteri ini akan bekerja sama dengan bakteri fotosintetik dan lagi dalam melakukan penguraian. Yang ketiga adalah Streptomyces sp yang akan mengeluarkan enzim streptomisin yang bersifat racun terhadap hama. Streptomyces sp ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ragi dan yang kedua adalah Actinomycetes. Ragi berguna ketika proses fermentasi, sedangkan Actinomycetes merupakan organisme yang dapat mengubah asam amino yang dihasilkan oleh bakteri fotosintetik untuk mengendalikan patogen. Mikroorganisme yang telah disebutkan tadi akan bekerja dengan baik pada kondisi yang sesuai. Proses fermentasinya akan berlangsung dalam kondisi anaerob dengan pH rendah, kadar garam dan gula yang tinggi, kandungan air yang sedang, serta suhu antara 40-50 derajat Celcius. Pupuk kompos dengan aktivator E4 ini sangat kaya akan manfaat karena mengandung karbon organik yang tinggi, yaitu berkisar 17-36%, lalu nitrogen total berkisar 2%, lalu P2O5 berkisar 1%, dan K2O berkisar 0,6-1,8%. Unsur pertama, yaitu karbon organik, merupakan sumber energi yang digunakan untuk proses metabolisme. Unsur kedua, yaitu nitrogen, yang membantu merangsang pertumbuhan vegetatif tumbuhan. Lalu unsur yang ketiga, yaitu fosfat. Fosfat berperan bagi tanaman dalam proses respirasi dan fotosintesis, dan juga berfungsi dalam pembentukan asam nukleat. Unsur yang keempat, yaitu kalium. Kalium berperan penting dalam pertumbuhan tanaman karena merupakan aktivator enzim. Jadi, kesimpulan praktikum ini adalah proses pembuatan pupuk kompos secara anaerob dilakukan di tempat tertutup dengan menggunakan aktivator berupa mikroorganisme untuk mempercepat proses pengomposan. Mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi antara lain bakteri fotosintesis, bakteri Lactobacillus sp, dan bakteri Streptomyces sp. Sementara itu, kandungan unsur hara yang ada pada pupuk kompos antara lain karbon organik, nitrogen total, fosfat, dan kalium.